Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 7 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka
orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil dengan nama kita secara pribadi. Sebagai orang Katolik, kita tidak asing dengan air mata. Kita datang ke misa membawa beban, masalah keluarga, anak yang menjauh dari gereja, ekonomi yang sulit, penyakit yang tak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Kita rajin berdoa rosario, ikut adorasi, novena, tetapi kadang-kadang hati tetap terasa kosong. Kita seperti Maria Magdalena yang berdiri di depan kubur sambil menangis. Kita mencintai Tuhan, tetapi tetap bisa merasa kehilangan dan bingung. Bahkan saat berada di gereja, di depan tabernakel, kita masih bertanya, "Tuhan, Engkau di mana?" Kisah ini sangat manusiawi. Iman tidak menghapus air mata, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita menangis sendirian. Saudara terkasih, dalam Injil Yohanes pada hari ini, Maria berdiri di luar kubur dan menangis. Ia fokus pada kehilangan sehingga tidak menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Dua malaikat bertanya, tetapi hatinya masih dipenuhi luka. Bahkan ketika Yesus berbicara, ia mengira dia penjaga taman. Titik balik terjadi saat Yesus menyebut namanya Maria. Panggilan pribadi itu membuka matanya. Ia langsung mengenali Rabuni, artinya guru. Yesus yang bangkit tidak menegur tangisnya, tetapi menyapanya dengan lembut. Lalu ia mengutus Maria untuk mewartakan kebangkitan kepada para murid. Dari seorang yang putus asa, Maria menjadi rasul bagi para rasul. Perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit selalu melahirkan perutusan nyata. Seringkali kita menjadi seperti Maria. Kita menangis karena kehilangan pekerjaan, relasi, kesehatan, atau harapan.
kita merasa Tuhan jauh, padahal Dia ada dekat. Kita mencari solusi di kubur, yakni pada masa lalu, pada saat kekecewaan, pada saat merasa bersalah. Hari ini, Tuhan juga memanggil nama kita secara pribadi. Ia mengenal pergumulan kita. Karena itu, berhentilah sejenak dari tangisan dan dengarkan suaranya melalui doa dan firman. Datanglah dengan jujur membawa luka. Lalu seperti Maria, bangkitlah dan bersaksi. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan simpan kabar baik untuk diri sendiri. Kristus hidup dan Ia memanggil kita untuk hidup dalam pengharapan serta membagikannya setiap hari kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.